Jalan-jalan ke kota Bali. Cakep. Singgah sebentar di Uluwatu. Cakep. Nah, selamat datang di Bina Insani University. Kampusnya yang bermutu. Betul sekali. Komitmen untuk menjadikan mutu itu adalah urat nadi kehidupan kampus. Proses pembelajaran itu harus inovatif, kreatif, dan adaptif. Dimulai dari peningkatan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, dan juga pengendalian serta peningkatan. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini, menurut Pak Isar, apakah sudah memotivasi para praktisi pendidikan tinggi di Indonesia untuk meraih mutu terbaiknya? Nasional. Oke. Mengirimkan tadi ke Thailand, mengikut sertakan mereka kepada internasional conference, itu salah satu Kalau ingin unggul, kejar prestasi sampai ke tingkat internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hi BU friends. Bigger, better, higher. Bina Insani, bigger, better, higher. BU friends, hari ini luar biasa sekali. Kita kedatangan tamu agung dari Institut Bisnis Gyeonggi, Jakarta. Halo, salam kenal dengan saya Hisar Sirait. Ini kayaknya Pak Rektor berlebihan. Bukan tamu agung, tetapi seorang sahabat. Seorang sahabat yang datang berkunjung ke salah satu universitas terbaik di LLDIK di wilayah 4. Ini adalah universitas terbaik. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Ya. Pak Dr. Hisar. Karena apa Pak Rektor? Kita lihat tadi slogannya aja ya. BIU. Apa tadi? Bigger, better, higher. Luar biasa. Ini tempat yang tepat untuk Anda. Hari ini, BU Friends, kita daulat Pak Hisar Sirait untuk berbicara tentang pentingnya SPMI bagi kampus yang orientasinya kepada mutu, sehingga kampus memiliki advantage, competitive advantage, agar terjamin sustainability-nya. Nah, sekarang juga dikaitkan dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, apa nih kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita daulat Pak Isar Sirait untuk bicara soal itu. Monggo silakan Pak Isar. Baik, jadi teman-teman semua, baik yang sekarang sudah menjadi mahasiswa aktif di BIU dan juga teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, ingat salah satu yang paling penting. Kita tidak hanya menjadi lulusan, tapi harus menjadi lulusan yang betul-betul dibekali sikap, dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan. Untuk itu, jangan sembarang untuk memilih perguruan tinggi. Pilihlah perguruan tinggi yang betul-betul mengedepankan mutu, mengedepankan kualitas. Proses pembelajarannya dipastikan berjalan dengan sangat baik dan juga dibekali bukan hanya hard skill, tapi juga soft skill. Bicara mengenai mutu, seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, memang itulah tantangan kita depan. Bagaimana pengelola perguruan tinggi itu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran yang dilakukan itu bermuara kepada satu hal, yaitu apa? Lulusan yang bermutu. Menghasilkan lulusan yang bermutu itulah tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari pengelola perguruan tinggi. Ini adalah telah terwujud di kampus yang baik ini. Ada pantunnya itu Pak Ada Isar pantunnya ya Sirait. Pak, ada Pak ya. Jalan-jalan ke kota Bali. Cakep. Singgah sebentar di Uluwatu. Cakep. Nah, selamat datang di Bina Insani University. Kampusnya yang bermutu. Betul sekali. Dan itulah harapan kita. Harapan kita ke depan adalah para teman-teman yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini harus betul-betul dilahirkan dari ekosistem pendidikan yang betul-betul mengedepankan mutu. Nah, itu. Gimana caranya agar kita bisa meraih mutu terbaik? Baik, sebetulnya banyak strateginya. Tapi strategi yang paling penting yang pertama adalah komitmen untuk menjadikan mutu itu adalah urat nadi kehidupan kampus. Saya 2 hari di kampus ini berinteraksi dengan yayasan, berinteraksi dengan Pak Rektor dan jajarannya, berinteraksi dengan dosen-dosennya, berinteraksi juga dengan mahasiswanya. Saya melihat ekosistem sudah dibangun, ekosistem yang pendidikan yang bermutu. Amin, amin. Ini adalah amin. luar biasa. Untuk itu strateginya sederhana.
Mari kita tularkan semangat yayasan, mari kita tularkan semangat manajemennya kepada seluruh pemangku kepentingan. Dosennya, tenaga kependidikannya, tenaga administrasinya, tenaga penunjangnya, mahasiswanya harus betul-betul berpikir adalah mutu yang terdepan. Ya, mutu yang terdepan gitu ya. Jadi kita harus berpikir mutu yang terdepan dan yang terbaik buat kampus kita. Setuju sekali. Untuk itu sekali lagi adalah pengelola perguruan tinggi itu harus betul-betul merancang, merumuskan dan menyusun desain pembelajarannya mulai dari pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi, PKM itu, bahkan unit-unit yang lainnya harus betul-betul Bapak bahwa quality first, itu adalah kualitas yang diutamakan. Insya Allah Bapak, kalau ini kita lakukan maka akan terciptalah sebuah proses suasana akademik yang tidak hanya anak-anak kita itu bersukacita mengikuti pembelajaran, tapi juga memiliki harapan. Mereka memiliki modal besar untuk memasuki dunia kerja di depan. Oke. Nah, ini berarti kita mengarah kepada lulusan-lulusan yang memiliki kualitas kerja yang tinggi. Betul. Ya. Oleh karena itulah Pak Rektor, saya selalu menyampaikan maka desain pendidikan kita itu haruslah satu proses pembelajaran itu harus inovatif, kreatif dan adaptif. Untuk apa? Memastikan lulusan-lulusan kita itulah lulusan-lulusan tidak hanya paham tentang knowledge, tapi sangat mumpuni dalam skill. Nah, ini kita langsung mengerucut aja langsung ke SPMI. Siap. Kan itu ada tahapan-tahapan SPMI, PPEPP. Betul. Dimulai dari peningkatan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, dan juga pengendalian serta peningkatan. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam memunculkan budaya mutu? Baik, jadi pengalaman kita selama ini Pak Rektor, saya melihat bahwa sebuah institusi yang punya tadi komitmen dan punya keinginan untuk maju harus memastikan mereka harus menetapkan yang namanya dengan standar pendidikan tinggi. Sekarang standar pendidikan tinggi itu tidak cukup hanya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tapi harus mampu menetapkan standar pendidikan tinggi itu melampaui SNDikti yang berdaya saing internasional. Harus kita pastikan nih Pak Rektor bahwa standar nasional, standar pendidikan tinggi di bidang pendidikan itu harus mampu nih Pak, bahwa tridharma perguruan tinggi kita itu harus berdaya saing internasional. Lulusan kita itu harus kita fasilitasi agar mereka memiliki daya saing internasional. Dosen-dosen kita fasilitasi untuk bisa melakukan research, mempublikasikan penelitiannya yang berdaya saing internasional. Hal yang sama untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan inilah sebetulnya esensi dasar yang diatur di Permendikbud Ristek 53 tahun 2023. Ya. Karena kedepannya kan Pak Rektor akan berbeda sekarang pola akreditasi kita. Karena akreditasi ke depan kan adalah akreditasi BAN PT itu memberikan suatu proses akreditasi terhadap keterpenuhan SNDikti. Nanti kalau satu pengelola perguruan tinggi Pak Rektor itu hanya memenuhi SNDikti, maka nanti akan ada terakreditasi. Kalau tidak memenuhi SNDikti, maka tidak terakreditasi. Tetapi jikalau kita ingin melampaui SNDikti, ya kita harus masuk ke proses akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Yang nanti dari sananya kita akan dapat peringkat akreditasi unggul. Namun saya kira Pak Rektor, ke depan kita jalan saja langsung, LAM kita ikutin, tetapi orientasi kita harus orientasi ke lembaga akreditasi internasional. Jadi Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 ini, menurut Pak Isar, apakah sudah memotivasi para praktisi pendidikan tinggi di Indonesia untuk meraih mutu terbaiknya? Esensi dasar sebetulnya yang ada di Permendikbud Ristek 53 tahun 2023 lebih baik sekarang kalau menurut hemat saya. Karena apa? Kita diberikan ruang yang lebih luas oleh pemerintah untuk memastikan kecirian khusus kita, keunggulan khusus kita untuk melakukan proses transformasi pendidikan kita yang mampu membawa
pengelolaan perguruan tinggi itu ke arah yang saya katakan tadi lah akreditasi internasional. Permendikbudristek 53 ini menurut hemat saya semua sudah memberikan kepada kita kebebasan untuk lebih kreatif, lebih kreatif dan lebih inovatif. Ini sebetulnya tantangan kita. Oke. Berarti Permendikbudristek ini itu betul-betul sudah mengajak kita semua, memotivasi kita semua BU Friends untuk mengejar hasil yang terbaik yang kita bisa dapatkan, dan terutama mengajak kita kalau kita berani untuk menjadi unggul. Setuju, gitu. setuju. Ya. Nah, Dan menariknya Pak Rektor, saya potong, menariknya adalah bahwa keikutsertaan pemangku kepentingan itu sebetulnya sangat diberikan ruang yang bebas. Mahasiswa juga terlibat, karena kita lihat contoh Pak Rektor, di salah satu pasal yang mengatur tentang penelitian, sudah dikatakan di situ, stated dengan sempurna adalah penelitian itu boleh dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswanya. Ini kesempatan besar bagi mahasiswa yang selama ini kurang memiliki ruang untuk melakukan riset bersama dengan dosennya, sekarang sudah difasilitasi, Pak. Dan saya lihat juga BIU juga sudah mengarah ke sana. Bagaimana BIU memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita, kalau nggak salah mengajarkan metaverse ya Pak di Thailand ya. Ini sebuah kesempatan luar biasa. Artinya bahwa tidak banyak perguruan tinggi sebetulnya, khususnya kita swasta, yang memberikan kesempatan yang besar untuk kita, student kita, untuk terlibat dengan riset-riset yang dilakukan bersama dengan dosennya. Ya, kebetulan di tahun ini, tahun 2023, di bulan Juni-Juli, selama sebulan, 3 orang mahasiswa kita diminta oleh kampus vokasi di Thailand untuk mengajarkan mereka tentang metaverse, tentang storytelling untuk bahasa Inggris, serta kaitannya dengan entrepreneurship. Nah, jadi itu suatu kebanggaan juga bagi BIU, mahasiswanya bisa mengajar di kampus-kampus lain di luar negeri. Dan itu Pak Rektor, sebetulnya kalau itu kita kaitkan dengan esensi dasar yang diatur di Permendikbudristek 53 tentang layanan mahasiswa, kan clear dikatakan di situ. Paling tidak pengelola perguruan tinggi itu harus memfasilitasi pengembangan bakat minat dari mahasiswanya untuk memastikan capaian pembelajaran lulusan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Rektor dengan seluruh keluarga besar BIU, menurut hemat saya ini adalah satu channel ya, satu saluran yang sangat bagus untuk memastikan mereka, Pak, tidak hanya unggul secara nulis, tapi unggul juga kemampuan sosial mereka bagus, kemampuan intelektualnya sudah pasti, gitu Bapak Ibu. Karena kebanyakan kelemahan dari mahasiswa kita, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kadang-kadang kan mahasiswa terlalu berorientasi kepada IPK. IPK memang betul Pak Rektor, tetapi IPK kan tidak jaminan sebetulnya, akan tetapi apa? Kemampuan yang namanya dengan kemampuan sosialnya, kemampuan tentang dia berorganisasi, kemampuan dia berkomunikasi, itu semua Pak Rektor. Berarti BIU Friends, saya yakin bahwa BIU Friends ingin belajar lebih jauh lagi, ingin menggali lebih jauh lagi tentang bagaimana caranya untuk menjadi unggul, untuk meraih unggul. Nah, selain dari tadi yang disampaikan oleh Pak Izhar, kita gali lagi kira-kira apa lagi nih tips-tips dari Pak Izhar agar kita semua bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul. Ini menarik Pak Rektor, karena sekarang ini dalam proses katakanlah pengakuan peringkat dan harkat akreditasi, terutama oleh lembaga akreditasi mandiri. Mari kita lihat misalnya di dalam profilnya BIU ya. Kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada LAM-nya adalah Lamemba, Fakultas Informatika punya LAM-nya adalah LAM Infokom. Khusus untuk Lamemba, Rektor, menarik sebetulnya. Di sana ada salah satu syarat perlu untuk unggul. Syarat perlu untuk unggul itu yang pertama adalah mengenai kinerja akademik mahasiswa yang berdaya saing internasional. Nah ini, bincang-bincang dengan Pak Rektor kan 2 hari ini saya bisa merasakan bahwa sudah punya planning yang bagus sekali untuk bagaimana memastikan keikutsertaan mahasiswa-mahasiswa BIU itu yang menatap masa depan, menatap internasional. Dan ini menjadi syarat perlu Pak. Jadi khusus untuk seluruh mahasiswa BIU, saya selaku Rektor di Institut Bisnis dan Informatika KUIKNGI, saya menyampaikan bahwa ayo keunggulan
perolehan keunggulan kita atas akreditasi banyak juga ditentukan oleh peran serta dari mahasiswa. Betul. Salah satu diantaranya adalah yang tadi, bagaimana mahasiswa kita dorong Pak Rektor untuk berprestasi di tingkat internasional. Mengirimkan tadi ke Thailand, mengikut sertakan mereka kepada international conference. Itu salah satu wadah yang harus diciptakan Pak Rektor. Oke, siap. Nah, jadi internasionalisasi itu harga mati. Setuju Pak Rektor. Nah, kalau ingin kita menjadi perguruan tinggi yang unggul, karena itu sesuai dengan amanah dari LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Kalau ingin unggul, kejar prestasi sampai ke tingkat internasional. Satu lagi Pak Rektor, untuk khusus kita menelisik untuk bagian mahasiswa ya. Mahasiswa kan sebetulnya lebih kreatif. Mahasiswa bisa menciptakan banyak hal. Tapi mari kita biasakan mahasiswa kita itu, saya tahu di BIU sudah, mahasiswa BIU ini harus lebih banyak lagi sebetulnya memanfaatkan fasilitasi dari pemerintah Pak. Betul. Dengan adanya sekarang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa-mahasiswa BIU untuk memperkaya pengetahuannya, memperkaya keterampilannya, bagaimana mereka dipersiapkan untuk maju ke depan. Dan satu lagi yang menarik juga adalah sekarang kan ada namanya program kreativitas mahasiswa. Ini harus didorong Pak. Dan saya tahu BIU memfasilitasi ini semua. Karena Pak Rektor cerita bahwa dosennya siap untuk itu, infrastruktur siap untuk itu. Ayo, saya mengundang mahasiswa-mahasiswa BIU, ayo kita sama-sama mendorong semangat Pak Rektor untuk lebih maju lagi. Terima kasih Pak Isar. Luar biasa, Pak Isar Sirait, Rektor dari Institut Bisnis Kikwenggi, Jakarta. BIU Friend, jadi sebenarnya untuk mengeksekusi aktivitas internasional itu, kemampuan berbahasa Inggrisnya, BIU Friends, itu harus di-develop terus dari waktu ke waktu, sehingga dia terus membaik, meningkat. Pada akhirnya sampai ke tingkat kesempurnaan. Nah, ketika itulah baru kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu untuk aktivitas-aktivitas meraih prestasi, belajar lebih lagi, dan interaksi-interaksi dengan komunitas dunia BIU Friends. Jadi, pelajari bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh, jadikan itu pembelajaran yang menyenangkan, dan dapatkan language acquisition-nya, kompetensi kemampuan berbahasa Inggrisnya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi mungkin yang menarik adalah bahwa kepada teman-teman BIU Friends ya. Jadi saya mencoba mengangkat semangat kita bersama bahwa segala sesuatu yang harus kita miliki harus dikapitalisasi dari apa yang disediakan di kampus. Disediakan unit kegiatan mahasiswa, ayo aktif kita di sana. Betul. Jadikan unit kegiatan mahasiswa itu menjadi candra di muka bagi Anda semua untuk menempa Anda menjadi pemimpin masa depan, untuk menjadi profesional perusahaan unggul di masa depan. Dan fasilitasi yang diberikan oleh kampus ini menurut hemat saya sudah sangat mumpuni untuk menjadikan Anda semua para BIU Friends ini untuk menjadi sarjana-sarjana yang unggul dan terkemuka dan memiliki daya saing internasional. Saya percaya itu Pak Rektor. Dan jangan hanya kuliah. Betul. Pulang kuliah pulang. Jangan kupu-kupu. Jangan kupu-kupu. Kupu itu kuliah pulang. Sayang sekali. Sayang sekali Pak. Oke. Karena katanya gini Pak Rektor, katanya gini Pak. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan menyeleksi lulusan-lulusan itu tidak semata-mata dari IPK Pak. Tapi adalah seberapa aktif mereka di organisasi. Seberapa baik kemampuan leadership mereka, seberapa baik kemampuan komunikasi mereka, terutama yang tadi betul Pak Rektor, kemampuan berbahasa. Ini menjadi syarat mutlak. Tapi saya yakin Pak Rektor, dengan generasi milenial sekarang, generasi Z ini mungkin bahasa Inggris nggak jadi masalah. Tapi adalah bagaimana itu harus dipraktekkan keseharian mereka. Jangan sampai ada mahasiswa Pak Rektor alergi lihat textbook. Jangan sampai Bapak, jangan sampai. Harus rajin baca textbooknya dalam bahasa asing gitu ya.
Dan terutama gitu Pak Rektor, kalau kita mau menajamkan sebetulnya adalah katakanlah karya tulis mahasiswa, sudah mulai mereka sebetulnya kita dorong perlahan tapi pasti menulis mereka itu dalam esai singkat dalam bahasa Inggris. Betul. Ya, bahkan kalau bisa nanti kalau lagi menulis skripsi atau karya akhir Pak Rektor, kalau bisa jurnalnya jurnal-jurnal internasional. Iya, itu ya. Jadi 4 skill dalam bahasa Inggris harus diasah. Skill membaca, skill mendengar, skill berbicara, dan skill menulis. Nah, jadi reading, listening, speaking, dan writing itu harus diasah terus. Nah, gitu. Well, view friends, luar biasa. Kita kasih applause dulu buat Isar Sirait ya, luar biasa. Nah, view friends, saya ingat nih, ingat ya. Yang penting itu bukan apa yang kita tahu. Betul. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Setuju. Do, action. Nah, sekarang sudah tahu nih, Inggris penting untuk internasionalisasi. Yuk kita sama-sama menggali bahasa Inggris kita lebih keras lagi dan lebih keras lagi sampai kita mendapatkan language acquisition. Pantun terakhir. Dari Jakarta ke Bekasi. Cakep. Singgah sebentar di Babelan. Sekian Cakep. dari saya dan terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Bina Insani, bigger, better, higher. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.